Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis dan interpretasi keuangan. Yang mau dilihat itu adalah rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Jadi, mengapa harus dihitung ini rasio kas pada pengeluaran kas per bulan? Ya, di sini dijelaskan bahwa itu akan bermanfaat ya untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Jadi ingin tahu sebenarnya berapa lama perusahaan tersebut itu dapat melanjutkan kegiatan usahanya itu tanpa adanya pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi tersebut. Kemudian di sini dijelaskan ya bahwa untuk menghitung rasio kas terhadap beban kas bulanan itu hitungannya adalah kas pada akhir tahun dibagi dengan beban kas bulanan. Kemudian kas yang dimaksud itu termasuk kas dan setara kas. Yang dimaksud dengan setara kas itu misalnya kas kita yang ada di bank, kemudian investasi dalam bentuk saham, tapi sahamnya jangka pendek ya, kapan-kapan kita bisa cairkan seperti itu. Atau reksadana lah istilahnya. Seperti itu ya. Nah ini untuk menghitung beban kas bulanan itu bisa dihitung arus kas negatif dari kegiatan operasinya dibagi dengan 12 ya. Nah sekarang kita lihat ya. Untuk lebih bagusnya ini ada contoh bahwa Ocean Power Technology itu mengembangkan dan memasarkan sistem yang menghasilkan tenaga listrik dari pasang surut air laut. Kemudian diambil data sebagai berikut tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Kemudian, nah kalau kamu lihat contoh soalnya di sini, ini arus kas dan setara kas pada akhir tahun, mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu mengalami fluktuasi ya, seperti itu. Kemudian arus kas negatifnya dari tahun pertama sampai tahun keempat itu arus kasnya dari kegiatan operasinya itu negatif. Ini arus kas ini bagaimana? Arus kas kegiatan operasi. Jadi kalau kegiatan operasi, misalnya begini ya, saya kasih contoh kegiatan operasi. Misalnya Anda buka usaha, ya buka usaha. Kemudian pada saat buka usaha itu kan Anda butuh uang tunai ya. Uang tunai tersebut itu untuk membeli persediaan, ya. Kemudian untuk membeli bukan peralatan ya, jadi itu untuk membeli yang sifatnya untuk kegiatan utama dari perusahaan tersebut. Kita kasih contoh yang lalu, kalau misalnya kamu buka usaha salon, berarti semua kebutuhan bahan salon di luar dari peralatan ya, jadi bahan-bahannya seperti kayak misalnya samponya, bahan perlengkapan habis pakainya. Nah itu yang dimaksud dari kegiatan usaha. Nah dari semua bahan-bahan yang kamu keluarkan tersebut itu pada saat kamu melakukan, kalau misalnya usahanya salon, berarti pada saat kamu menerima pelanggan untuk potong rambut, cuci krim, make up dan lain sebagainya, itu kan kamu dapat uang tunai ya dari pelanggan tersebut. Nah sekarang untuk bulan berikutnya, apakah uang yang kamu terima tersebut ya itu sudah mampu membiayai kegiatan bulan berikutnya, ataukah kamu masih harus untuk menambah uang kas tersebut? Nah, kalau misalnya kamu masih harus menambah uang kas tersebut, berarti uang kas dari hasil kegiatan persalonan tersebut itu belum cukup untuk membiayai kegiatan usahamu. Itu yang dimaksud dengan arus kas negatif, karena masih harus terus disuntikkan dana ke dalam usahamu tersebut ya. Jadi ini dananya masih disuntik terus ini ya, karena masih negatif. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, apa sebenarnya kita menghitung-hitung begini, ini sebenarnya untuk bisa tahu ya, berapa lama sebenarnya uang kas itu bisa digunakan. Nah, kita ambil contoh ya tadi hasil hitungannya. Ternyata setelah kita hitung tahun pertama, uang kas yang diperoleh dari kegiatan operasional itu hanya mampu bertahan di 8,8 bulan. Artinya uang kas tersebut itu bisa diputar sampai bulan ke-8, 8 bulan 8 hari untuk dalam tahun tersebut. Nah, masuk di bulan 9 atau bulan 10 itu bagaimana? Nah, itu sudah kesulitan kas ini di tahun pertama. Maka untuk menutupi ya supaya tetap bisa berjalan sampai di bulan 12 berikutnya harus ada suntikan dana. Nah, suntikan dananya berupa apa? Bisa saja kamu mulai menjual aset-aset atau kalau misalnya punya piutangnya segera ditagih ya. Atau kalau misalnya tidak punya piutang, maka Anda harus menjual aset yang paling cepat untuk bisa dijual. Biasanya itu kita akan menjual reksadana atau saham yang
atau deposito, kita akan mencarikan deposito yang jangka pendek. Nah ini ya, nah itu disuntikkan kembali. Di tahun kedua, ternyata uang kas ya yang diperoleh di tahun kedua itu hanya bisa bertahan 3,2 bulan. Nah, kalau begitu sisa bulan sampai 12 bulannya bagaimana? Ya kamu tetap harus menyuntikkan dana lagi karena uang kas yang ada itu hanya mampu untuk kebutuhan 3,2 bulan. Ya. Jadi harus menjual kembali aset yang dimiliki atau investasi yang dimiliki. Ya. Misalnya sebelumnya Anda punya deposito, ya Anda harus cepat mencarikan deposito tersebut. Atau misalnya Anda punya investasi dalam bentuk saham, ya mau tidak mau Anda harus menjual saham tersebut supaya dana tersebut bisa disuntikkan untuk kegiatan berikutnya. Begitu juga dengan tahun ketiga ya, tahun ketiga dan tahun keempat. Jadi itu kegunaan mengapa kita harus menghitung, karena dari uang kas kegiatan operasional tersebut pihak perusahaan bisa mulai mengambil aba-aba atau mengancang-ancang kalau uang kas ini hanya mampu digunakan 2,8 bulan, apalagi yang harus mereka lakukan. Jadi itu antisipasinya bisa lebih di awal ya. Ini juga bisa menjadi alat untuk pengambilan keputusan apakah usaha tersebut mau dipertahankan, ataukah kalau mau dipertahankan mungkin ada alternatif yang lain untuk mempertahankan. Karena ini sudah masuk tahun keempat dan belum terlihat hasil. Di tahun keempat sudah mulai ya, dari uang kas kegiatan operasional itu mampu untuk membiayai 8,1 bulan ya. 8,1 bulan artinya dia sudah mulai survive ya. Seperti itu. Nah, tahun kelima itu nanti bisa dihitung kembali bagaimana caranya untuk dia perusahaan tersebut tetap survive. Jadi itu manfaat mengapa kita perlu untuk menghitung rasio kas ya, agar perusahaan dapat berjaga-jaga ketika uang yang diperoleh dari aktivitas operasional yang tidak cukup, maka dia sudah bisa mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan untuk menutupi kegiatan operasional tersebut. Nah, demikian, semoga pemahaman mengenai rasio kas bisa dipahami dengan baik.